Kali ini gue mau bahas salah satu struktur yang penting. Tapi struktur ini nggak ada di bangunan lantai 1. Struktur ini ada di bangunan tingkat 2 atau lebih. Ya, lu pasti udah tahu semua lah. Namanya tangga. Kenapa gue buat tentang ini? Karena masih banyak banget perencanaan tangga yang salah. Contohnya gue pernah lihat di media sosial, yang misalnya lantai 2, lantai 1. Nah, dia itu anak tangganya itu ada di bawah dari tangganya. Lu bayangin, orang naik, itu bakal susah dong. Orang yang turun, jadinya ya rosotan, bukan tangga namanya. Yang pertama pengen gue bahas di sini adalah tentang anak tangga. Pertama, lu harus tahu nih bagian-bagian anak tangga. Nah, bagian ini disebut dengan tinggi tanjakan. Dan bagian yang ini disebut dengan lebar injakan. Udah jelas lah ya. Yang pertama yaitu tinggi tanjakan. Idealnya itu tinggi tanjakan sebesar 155 mili sampai dengan 220 mili. Pertanyaannya ya kenapa segitu gitu? Kenapa nggak yang lain? Oke, di sini gue bakal contohin. Yang pertama gue bakal bikin, ya ini contoh lantai 1, lantai 2. Dan gue bikin tinggi tanjakannya itu sebesar 500 mili atau 50 cm. Ya untuk ukuran tinggi tanjakan itu gede banget kan? Nah, bisa lu lihat sendiri, hasil dari tangga dengan tinggi tanjakan 50 cm itu terjal banget. Bikin capek. Jadi jatuhnya itu bukan naik tangga, tapi manjat tangga. Belum lagi kalau orang bangun tidur dan turun gitu, bisa-bisa jatuh dan akibatnya bisa fatal gitu, bahkan bisa tiwas gitu. Bahaya cuy. Terus gimana kalau kurang dari minimal? Contohnya di sini bisa lu lihat. Gua gambar anak tangganya ini jadi banyak. Karena anak tangganya banyak, jadi ya tangganya itu panjang banget. Bisa lu lihat di sini gue bikin contohnya tinggi tanjakan itu 5 cm atau 50 mili. Yaitu lebih kecil kan dari minimal. Orang yang naik itu ya bakal lama karena panjang. Walaupun gak terjal, lama juga buatnya, dan yang paling parah, boros biayanya dong. Siapa yang mau coba? Nah, selanjutnya yaitu lebar injakan. Untuk lebar injakan ini idealnya sebesar 223 mili sampai 300 mm. Lagi-lagi pertanyaannya kenapa segitu? Di sini gue bakal jelasin, bakal gue gambarin yang lebih dari maksimal. Lu lihat lebar injakan ini besar banget. Akibatnya apa? Tangganya jadi panjang. Jadinya boros gitu karena panjang tangganya. Kenapa bisa dibilang boros? Di sini bakal gue jelasin. Karena kaki orang dewasa itu di Indonesia umumnya sebesar 30 cm gitu lebarnya. Kalau lu desain lebar injakannya itu 50 cm, akhirnya banyak yang nyisa dan itu boros gitu, sayang-sayang biaya. Nah, di sini gue bakal desain yang kurang dari minimum. Bisa lu lihat, di sini tangganya itu jadi terjal banget. Dan bahaya gitu jadinya. Kalau gue ilustrasiin, di sini gue buat lebar injakannya itu 10 cm atau 100 mili gitu. Kaki orang dewasa ini nggak muat gitu, bahaya. Kemana ini injakannya kurang? Karena injakannya kurang, bisa-bisa jatuh gitu, gampang jatuh. Dan itu bahaya banget. Oke, karena di sini lu harusnya udah pada bisa lah ya tentang anak tangga. Harusnya lu udah dapat nilai 100. Udah oke gitu harusnya. Selanjutnya gue bakal bahas tentang lebar tangga itu sendiri. Karena hal ini penting banget menurut gue. Idealnya itu lebar tangga dibagi dua. Ada yang untuk rumah atau tempat tinggal biasa dan ada untuk tempat umum. Nah, ukuran itu beda. Untuk rumah itu minimal lebarnya sebesar 90 cm. Nggak terlalu gede ya, kenapa segitu? Jawabannya karena nggak ada orang asing di rumah lu kenal semua dong.
Ya, di sini gue bakal gambar tangga nih, ada railingnya. Ya, anggap aja tangga bagus. Di sini gue buat tangga dengan lebar 90 cm. Dengan tangga 90 cm, misal ada orang yang mau naik dan turun, itu jaraknya itu mepet banget. Hampir nggak ada jaraknya. Kalau orang asing ya nggak nyaman pastinya. Nah, terus dengan lebar 90 cm ini, bisa untuk bawa barang-barang naik turun tangga ini. Muat lah. Karena lebarnya ini segini dan barang yang dibawa lebih kecil gitu lebarnya. Dan untuk tempat umum minimal itu lebar tangga 120 cm. Karena ya isinya orang asing, lu nggak kenal. Dan ramai juga, misalnya kayak di mall-mall gitu. Misal gue buat tangga dengan lebar 120 cm. Ya, di sini gue gambar railingnya atau pegangan tangganya. Ya, anggap aja lah bagus. Nah, di sini misal ada orang yang mau naik dan turun, itu masih ada jarak ya cuy, yang cukup jauh gitu, jadinya nyaman. Karena antara orang asing nggak kenal. Bagian terakhir yang pengen gue bahas di sini ada bordes. Pasti lu bingung kan? Karena kata-kata ini cukup asing. Intinya bordes itu adalah bagian yang lebih luas yang ada pada tangga. Fungsi dari bordes itu sendiri adalah untuk tempat beristirahat para pengguna tangga nih. Pertanyaannya, emang perlu ya istirahat? Gue biasa aja tuh gak istirahat. Jawabannya, ya perlu. Karena jumlah maksimal dari anak tangga itu 16 buah. Misal gue buat ini dari lantai 2, lantai 1, gue buat tangga. Misal tangga yang gue buat ini jumlah anak tangganya itu adalah 20 anak tangga. Artinya gue harus buat bordes di anak tangga ke-16. Dihitungnya dari bawah ya. Pertanyaannya kenapa harus dibuat bordes gitu? Misal, ada lansia atau anak-anak yang pengen menggunakan tangga lo untuk naik atau turun. Kalau anak tangganya itu 20 tangga tanpa istirahat, ya capek coy. Jangankan lansia atau anak-anak. Misal, ABG dah. ABG ini bawa barang yang berat itu 50 kilo. Naik tangga sebanyak 20 anak tangga. Ya ujung-ujungnya capek coy. Nah, supaya nggak capek dan aman, maka dibuat bordes di anak tangga ke-16. Jadi, ya ABG ini bisa naruh barangnya dulu gitu. Untuk istirahat, ngumpulin tenaga, dan bisa lanjut ke anak tangga berikutnya. Fungsi kedua yaitu untuk meminimalisir akibat dari kecelakaan. Biasanya suka ada tuh orang yang jatuh dari tangga. Misal ada orang yang jatuh tanpa tangganya itu nggak ada bordes ya, dia pasti jatuh langsung ke lantai di bawahnya gitu, dari lantai 2 ke lantai 1 jatuhnya. Dan itu bisa berakibat fatal, bahaya gitu. Kalau gue buat bordes, ya jatuhnya itu nggak jauh gitu. Lebih aman gitu, walaupun ya paling benjol-benjol. Oke, mungkin segitu aja dari gue tentang tangga. Mudah-mudahan ya lu pasti lebih bisa dan harusnya ya lu lebih paham gitu tentang perencanaan tangga. Oke, semoga bermanfaat.